Orang nomor 1 di Koarmada 2 tinjau langsung kecanggihan CN-235 sampai 220 MPa. Target sasarannya wilayah ALKI 2. Panglima Komando Armada 2 Pangkoarmada 2, Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata baru saja meninjau langsung kecanggihan CN-235 sampai 220 MPa. Peninjauan CN-235 sampai 220 MPa oleh Pangkoarmada 2 dilakukan dalam perjalanan dinas kunjungan dari Palu menuju Surabaya yang dijelaskan Penpus Penerbal pada tanggal 23 Februari tahun 2024. Menurut informasi, Pangkoarmada 2 melihat bagaimana kru pesawat CN-235 sampai 220 MPa mengoperasikan peralatan pengintaian di sisi belakang kabin. Dan diketahui jika pesawat yang dinaiki Pangkoarmada 2 adalah CN-235 sampai 220 MPa nomor lambung P8303. Dalam perjalanan dinasnya, Pangkoarmada Il tampak antusias untuk mengetahui lebih detail apa saja yang dapat dilakukan oleh CN-235 sampai 220 MPa yang merupakan salah satu primadona di Pus Penerbal dalam mendukung operasi-operasi yang ada. Di tugas tersebut, CN-235 sampai 220 MPa P-8303 dipiloti oleh Kapten Laut P. Yudhistira dan Letda Laut P. Ibrahim, sedangkan di bagian Tactical Console (TACCO) dioperasikan oleh Letu Laut P.W. Arum. Yang menarik dalam dinas kunjungan dari Palu menuju Surabaya menggunakan CN-235 sampai 220 MPa diketahui melewati wilayah ALKI 2 yang berada di Selat Makassar dan merupakan jalur pelayaran ramai yang menghubungkan Asia Timur dan Australia. Perlu diketahui jika pengoperasian CN-235 sampai 220 MPa ada di bawah Skuadron Udara 800 Wing Udara 2 Pus Penerbal. Serta CN-235 sampai 220 MPa dikenal sebagai pesawat khusus yang dibekali kemampuan maritim patrol dengan berbagai peralatan canggih. Tidak hanya itu, CN-235 sampai 220 MPa juga dapat berperan sebagai pesawat angkut. Dikarenakan desain pesawat CN-235-220 MPa TNI Angkatan Laut ini juga mampu melakukan dukungan angkutan udara VIP. Oleh karenanya CN-235 sampai 220 MPa memiliki peranan multifungsi. Melansir dari laman Indonesian Aerospace, CN-235 sampai 220 MPa merupakan pesawat intai maritim yang dapat menjalankan berbagai misi khusus. Misi khusus yang dapat dijalankan di CN-235 sampai 220 MPa adalah pencarian dan penyelamatan SAR. Selain SAR, peran CN-235 sampai 220 MPa berguna dalam kontrol zona ekonomi eksklusif ZEE. Dengan kemampuan tersebut maka CN-235 sampai 220 MPa dapat melakukan misi maritim surveillance and security. Sehingga CN-235 sampai 220 MPa mampu melakukan pengintaian dari udara ke permukaan. Serta kemampuan pengumpulan informasi data intelijen bisa dilakukan CN-235 sampai 220 MPa. Khususnya operasi maritim perairan serta pesisir bisa dilakukan oleh CN-235 sampai 220 MPa mampu dilakukan. Apalagi ada penjelasan bahwa CN-235 sampai 220 MPa mampu melakukan pertempuran anti-permukaan, anti-surface warfare (ASU). Dari deretan kemampuan tersebut maka jelas saja jika CN-235 sampai 220 MPa sangat berkualitas tinggi. Selain itu, CN-235 sampai 220 MPa memiliki kru yang sangat sedikit. Dijelaskan jika kru yang ada di CN-235 sampai 220 MPa hanya sekitar 8 orang. 8 orang yang ada di CN-235 sampai 220 MPa yaitu pilot, kopilot, flight engineer, 2 operator, 1 optional, serta 2 pengamat. Dari komposisi personel tersebut maka CN-235 sampai 220 MPa dilengkapi dengan beberapa teknologi unggulan. Seperti IFF Interrogator untuk membedakan lawan dan kawan andalan CN-235 sampai 220 MPa.
dan Automatic Identification System AIS transponder ada di CN235-220 MPa sebagai salah satu sistem deteksi andalannya. Dari deretan teknologi andalan CN235-220 MPa tersebut masih difasilitasi dengan SATCOM Data Link. Selain SATCOM Data Link, ada juga salah satu sistem andalan CN235-220 ASW adalah Self Protection System SPS. Sedangkan sistem teknologi canggih CN235-220 MPa seperti EOIR sensor ada, serta GPS-IRS Navigation System terbenam di CN235-220 MPa sebagai tumpuannya. Terbukti pada CN235-220 MPa terlihat tampilan ruang kokpit serta ruang operator yang sangat canggih. Tak hanya ruang kokpit, tetapi CN235-220 MPa mempunyai handheld camera. Dan yang terpenting pada CN235-220 MPa adalah teknologi Electronic Support Measure ESM. Dengan adanya ESM pada CN235-220 MPa maka pesawat ini mampu menjalani misi peperangan elektronika. Terutama dalam soal menangkis dan menyerang target di permukaan mampu dilakukan CN235-220 MPa. Selain itu, CN235-220 MPa memiliki performa yang mengagumkan. Dijelaskan bahwa CN235-220 MPa mempunyai kecepatan jelajah sampai 237 knots 438,9 km per jam. Dengan kecepatan tersebut maka CN235-220 MPa memiliki daya jelajah yang sangat jauh. Untuk daya jelajah terjauh dari CN235-220 MPa mampu mencapai 2098 mil 3376 km.